Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapar Sinaparos, NIM 164-25443 dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Di sini, saya akan mempresentasikan eh, ringkasan dari hasil makalah kami yang berjudul Dampak Operasi Tambang Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca dan Upaya Reduksinya. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia WI 2005 dengan dosen pengampu, Ibu Sira Kamila Dewanti Amalia. Langsung saja kita ke latar belakang. Emisi karbon dari operasi pertambangan. Jadi, Indonesia berada di peringkat ke-6 sebagai negara penghasil karbon terbesar di dunia pada tahun 2022 dengan total emisi 728,88 juta ton CO2e. Industri pertambangan ini adalah salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Dampak pertambangan pada emisi gas rumah kaca. Jadi, terdapat tiga. Yang pertama yaitu tingkat konsumsi energi tinggi. Pertambangan adalah industri padat energi, membutuhkan banyak bahan bakar fosil untuk eksplorasi, ekstraksi, dan pemrosesan. Yang kedua yaitu deforestasi. Perluasan area tambang itu menyebabkan deforestasi, mengurangi penyerapan CO2 dan meningkatkan emisi karbon. Yang selanjutnya yaitu proses pengolahan, penghancuran, penggilingan, dan peleburan mineral menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan pokok-pokok masalah yang telah dijelaskan di latar belakang, rumusan masalahnya didapat sebagai berikut. Mengapa operasi tambang berdampak pada emisi gas rumah kaca? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana upaya untuk mengurangi dampak yang disebabkan operasi tambang terhadap emisi gas rumah kaca? Dari rumusan masalah kita dapat tujuan, yaitu identifikasi dampak. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan operasi tambang terhadap emisi gas rumah kaca. Yang kedua, yaitu cari solusi. Menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh operasi tambang terhadap emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, metode penelitian. Kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu berupa data atau statistik yang dikumpulkan secara terencana, sistematis, dan terstruktur. Yang kedua, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data kami. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal-jurnal yang mendukung penelitian mengenai dampak operasi tambang terhadap emisi gas rumah kaca. Masuk ke teori dasar. Definisi operasi tambang. Operasi tambang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengekstraksi mineral atau bahan galian dari dalam bumi melalui proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Operasi pertambangan mencakup keseluruhan tahapan mulai dari pencarian potensi mineral hingga penutupan tambang. Selanjutnya masuk ke teori dasar yang kedua. Tahapan utama operasi tambang terdapat 5, yaitu eksplorasi, mengidentifikasi lokasi deposit mineral melalui survei geologi dan pengeboran. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur, jalan akses, dan fasilitas penunjang di lokasi tambang. Yang ketiga yaitu produksi, ekstraksi mineral dari bumi menggunakan alat berat dan metode penambangan. Yang keempat, pengolahan, pemisahan mineral berharga dari biji mentah melalui proses fisika dan kimia. Dari campuran tersebut kita ekstraksi gitu. Yang kelima yaitu penutupan dan reklamasi, restorasi area tambang setelah operasi selesai, termasuk penanaman kembali vegetasi, yaitu peninjauan kembali area tambang yang telah dipakai. Selanjutnya masuk ke karakteristik industri pertambangan, yang ada 5, yaitu padat energi. Dari awal tadi, membutuhkan tenaga besar untuk alat dan prosesnya, alat-alat besar dan proses pertambangan tersebut. Yang kedua, padat modal, yaitu dari di awal di eksplorasi dan pengembangan itu sudah investasi besar-besaran. Yang ketiga, yaitu dipengaruhi geologi. Setiap deposit mineral itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu alat berat dan teknologi, melibatkan banyak alat berat dan teknologi canggih. Yang kelima, berisiko tinggi.
Terdapat dari resiko keselamatan, yaitu terlihat dari medan pertambangan itu sendiri. Yang kedua, ekonomi, yaitu resiko investasi besar-besaran di awal tadi, dan lingkungan, yaitu deforestasi itu. Masuk ke gas rumah kaca. Terdapat banyak gas rumah kaca, tetapi ada 4 yang signifikan, yaitu yang pertama, karbon dioksida (CO2), paling banyak dari pembakaran bahan bakar fosil biasanya. Yang kedua, metana, 25 kali lebih kuat dari CO2, biasanya dari batu bara, minyak, gas alam, dan pertanian. Yang ketiga yaitu di nitrogen oksida (N2O), 298 kali lebih kuat dari CO2, biasanya dari pertanian dan pembakaran. Yang keempat, gas berfluorinasi hingga 22.000 kali lebih kuat dari CO2, biasanya dari industri pendingin atau elektronik. Jadi, dampak peningkatan gas rumah kaca itu ada 5, yaitu peningkatan suhu bumi, pemanasan global akibat aktivitas manusia itu akibat aktivitas operasi pertambangan. Yang kedua yaitu perubahan cuaca ekstrim, pola cuaca yang tidak menentu dan intens dapat terjadi karena akibat dari peningkatan suhu bumi dan akibat dari peningkatan dari gas rumah kaca tersebut yang mengaruhi peningkatan suhu bumi. Yang ketiga yaitu kenaikan permukaan air laut. Karena peningkatan suhu bumi tadi, pencairan es kutub dan ekspansi termal air laut terjadi, sehingga permukaan air laut menjadi naik. Yang keempat yaitu gangguan ekosistem. Migrasi hewan dan perubahan habitat tumbuhan dapat terganggu karena dari peningkatan gas rumah kaca. Yang kelima yaitu kesehatan manusia. Karena peningkatan gas rumah kaca tersebut dapat menimbulkan penyebaran penyakit tropis ke area baru. Kita masuk ke analisis dan pembahasan dampak operasi tambang terhadap emisi gas rumah kaca. Kegiatan pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca karena membutuhkan energi yang besar untuk menjalankan alat beratnya, membuka lahan, serta mengolah mineral. Sebagian besar emisi industri ini berasal dari konsumsi bahan bakar solar pada alat berat, sekitar 40% hingga 50%, dan penggunaan pembangkit listrik tak terbarukan pada smelter, sekitar 30% hingga 35%. Pada tahun 2022, data menunjukkan emisi fugitif mencapai 18.463 GG CO2e yang bersumber dari aktivitas minyak, gas bumi, dan pertambangan batu bara. Besarnya emisi ini sangat bervariasi tergantung pada metode tambang, kondisi geologi, skala produksi, serta sumber energi yang digunakan dalam operasional. Selanjutnya yaitu tahapan operasi tambang yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Terdapat beberapa tahapan operasi tambang, operasional tambang yang menjadi penyumbang emisi utama, dimulai dari pembukaan lahan yang menghilangkan penyerap karbon alami, hingga kegiatan pengeboran dan peledakan yang melepaskan gas residu. Tahap pemuatan dan pengangkutan material ini merupakan salah satu konsumen energi terbesar karena penggunaan bahan bakar diesel pada alat berat seperti dump truck dan eskavator. Selain itu, proses pengolahan mineral yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar serta transportasi produk menuju pelabuhan atau pabrik pemurnian juga menambah total akumulasi emisi gas rumah kaca secara keseluruhan. Masuk ke jenis gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan tambang. Operasi tambang melepaskan berbagai jenis gas rumah kaca, dengan karbon dioksida sebagai gas yang paling dominan muncul dari pembakaran solar dan penggunaan listrik. Khusus pada tambang, batu bara, gas metana juga terlepas dari lapisan batuan dan memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Selain itu, terdapat emisi di nitrogen oksida yang berasal dari proses peledakan dan mesin diesel serta sulfur oksida dari penggunaan bahan bakar berkualitas rendah yang berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Yang terakhir yaitu upaya pengurangan emisi gas rumah kaca pada operasi tambang. Untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sektor pertambangan dapat menerapkan berbagai strategi pengurangan emisi, seperti menangkap gas metana melalui teknologi coal bed methane (CBM) untuk digunakan sebagai energi bersih. Penggunaan biodiesel dan penerapan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) menjadi solusi teknis untuk menekan emisi karbon dalam skala masif. Selain itu, transisi menuju energi terbarukan seperti panel surya (PLTS)
atau tenaga air (PLTA) di area tambang dapat memangkas emisi secara signifikan, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya energi jangka panjang. Oke, sekian terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.